Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Sebelum kita belajar tentang bilangan bulat, adik-adik harus paham tentang konsep kurang dari, lebih dari, serta sama dengan. Bila adik-adik sudah paham tiga konsep tersebut, maka adik-adik akan lebih mudah untuk mempelajari tentang bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri menjadi dua macam, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jika kalian mengukur suhu pada termometer, maka suhu yang berada di bawah 0 derajat akan menggunakan tanda negatif. Misal, di kota Jakarta pada tanggal 2 Januari memiliki suhu 2 derajat Celcius di atas titik beku. Lalu, pada bulan April, suhu di kota Jakarta mencapai 3 derajat Celcius di bawah titik beku. Bagaimana ya cara penulisannya? Silahkan pelajari dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, coba perhatikan skema di samping ini. Bilangan bulat dapat kita simpulkan bahwa bilangan tersebut merupakan bilangan rasional yang termasuk ke dalam bilangan real. Selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan bulat. Yang pertama adalah bilangan bulat negatif. Contohnya bilangan bulat negatif itu adalah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Bilangan negatif diawali dengan tanda minus di depan angka. Selanjutnya ada bilangan 0 yang terdiri dari hanya angka 0. Selanjutnya ada bilangan asli. Bilangan asli terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan 0 dan bilangan asli jika digabungkan akan menjadi bilangan cacah. Bilangan cacah terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan cacah juga terbagi menjadi dua, yaitu bilangan cacah genap dan bilangan cacah ganjil. Apa itu genap? Bilangan cacah genap yang bisa dibagi menjadi dua atau faktornya lebih dari dua. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dua. Bilangan genap contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Adik-adik, mari kita pelajari tentang pencatatan termometer. Jika diketahui titik didih air adalah 100 derajat Celcius dan 18 derajat Celcius merupakan titik beku air. Sedangkan ketinggian menara Eiffel 324 meter. Maka berapakah klasifikasi zona laut dari keadaan tersebut? Dari persoalan di atas, 100 derajat Celcius dapat ditulis 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk 18 derajat Celcius di bawah titik beku ditulis menjadi negatif 18 derajat Celcius. Ketinggian menara Eiffel 324 meter. Maka untuk penulisan klasifikasi zona laut yang benar adalah zona litoral 0 meter ditulis 0 derajat Celcius. Zona negatif 200 meter di bawah permukaan laut ditulis negatif 200 derajat Celcius. Zona batial 1800 meter di bawah permukaan laut ditulis negatif 1800. Zona aksial lebih dari 1800 meter di bawah permukaan laut maka ditulis lebih besar dari negatif 1800 derajat Celcius. Nah adik-adik, sekarang kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jika adik-adik sudah belajar tentang bilangan bulat positif dan negatif, maka materi ini akan lebih menyenangkan. Yang pertama adalah penjumlahan. Jika penjumlahan bilangan bulat dengan jenis yang sama, maka akan menghasilkan bilangan dengan jenis yang sama. Contoh seperti kita menjumlahkan dua bilangan positif, maka hasil dari penjumlahan tersebut adalah bilangan positif juga. Sementara itu, jika penjumlahan dengan dua jenis yang berbeda seperti bilangan yang satu positif dan yang satu negatif, maka hasil yang didapatkan adalah tergantung bilangan mana yang lebih besar. Jika bilangan positif yang lebih besar, maka hasilnya akan berupa bilangan positif. Sedangkan jika bilangan negatif yang lebih besar, maka
maka hasil dari 30 pun bilangan positif. Sedangkan negatif 17 ditambah 6 sama dengan negatif 11. Mengapa demikian? Selanjutnya, untuk operasi pengurangan, jika tanda kurang bertemu dengan negatif, maka hasilnya akan dijumlahkan. Perhatikan contoh di samping ini, jika negatif 39 dikurang negatif 5, maka hasilnya adalah negatif 39 ditambah 5, menghasilkan negatif 34. Selanjutnya ada 25 dikurang negatif 10, maka hasilnya adalah 25 ditambah 10 sama dengan 35. Hai adik-adik, mari kita selesaikan persoalan berikut ini. Cinderella diminta oleh ibu tirinya untuk menghitung berapa banyak persediaan buah yang ada di dalam lemari penyimpanan. Cinderella pun memisahkan berbagai macam jenis buah ke dalam 3 kelompok. Terdapat 50 buah apel, 15 buah pir, dan 5 buah tomat. Bagaimana cara menghitungnya? Setelah dipisahkan menjadi 3 macam, lalu dijumlahkan. 50 ditambah 15 ditambah 5 sama dengan 70. Maka total persediaan buah untuk ibu tiri Cinderella adalah 70 buah. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah untuk dipahami bukan? Selanjutnya, kakak mempunyai tantangan untuk kalian. Jawablah soal berikut ini. Jika di suatu negara memiliki suhu 25 derajat Celcius pada musim panas dan turun 29 derajat Celcius pada musim dingin, maka berapakah besar suhu pada negara tersebut pada saat musim dingin? Silahkan dicoba adik-adik. Sekian penjelasan tentang materi bilangan bulat. Semoga mudah dipahami dan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.